Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Luka Durjana. Wulan cemburu. Ada desir halus menyusup dan menggores hatinya saat Doran bilang padanya bahwa Sukmo telah mempunyai kekasih cantik sekali. Ia berjalan membalikkan tubuh dan berpaling dari Aji Sukmo dan Doran. Wulan memandang jauh. Wajahnya nampak mendung. Ia menggigit bibirnya sampai terasa perih. Wulan, ada apa Wulan? Mengapa kau nampak tak suka padaku? Janganlah kau dengarkan apa yang dibilang Doran. Kau jangan marah, Wulan. Siapa yang marah, Sukmo? Aku tidak marah. Hanya aku merasa sedikit tidak enak. Kau tidak enak karena apa yang disampaikan Doran kepadamu? Tidak ada hubungannya sama sekali. Sudahlah. Jangan pikirkan aku, Sukmo. Aku hanya memikirkan diriku sendiri dan langkah-langkah apa yang harus kuambil selama aku bergabung dengan Mataram. Wulan, aku tidak mau dalam hati kita ada ganjalan apabila kau tidak suka mendengar apa yang disampaikan Doran. Sukmo, lupakan. Aku tidak memikirkanmu. Sudahlah. Aku tidak mendengarkan cerita Doran. Kalau tidak mendengarkan cerita Doran, artinya kau perlu mendengarkan apa yang ingin kusampaikan kepadamu. Oh ya? Ya. Wulan, mengapa kau tiba-tiba berubah menjadi dingin seperti itu? Tidak sehangat kemarin dan tadi. Kau tak suka padaku. Kau marah padaku. Kau terlalu membesar-besarkan persoalan. Aku hanya merasa tidak enak. Jangan berlebihan menilaiku. Aku berlebihan menilaimu? Tetapi sifat seperti itulah yang kau tunjukkan ketika kita sama-sama bermain di pinggir kali. Tentu kau ingat waktu kecil saat kita bermain bersama di kali. Kau mau cerita apa, Sukmo? Jangan melantur kemana-mana. Kau mau bilang bahwa kau waktu kecil suka mengintip orang mandi, begitu? Wulan, Dasar. Kau tidak boleh seperti itu. Harus bagaimana? Apakah ada sesuatu yang berubah padaku? Tidak, bukan? Ya, tentu saja ada perubahan. Dulu ya, mungkin bertahun-tahun yang lalu Wulan masih kecil, bandel dan nakal, suka bermain di kali sehingga kita berkenalan. Tapi sekarang sudah tumbuh menjadi perawan. Begitu? Kita sudah berubah, kan? Wulan, kau tiba-tiba berubah menjadi dingin dan bicaramu kurang enak didengar. Itu hanya perasaanmu saja. Sekalipun Doran tidak menceritakan bagaimana jalan hidupku selama ini, aku pasti akan menceritakannya kepadamu. Percayalah. Tentang gadismu yang cantik sekali? Barangkali, jika kamu mendengarkannya. Kenapa tidak mau mendengarkan? Kita bersahabat. Ceritakanlah, kalau kau mau cerita. Aku siap kok mendengarkan. Aku hanya menginginkan agar di antara kita tidak terjadi sesuatu ganjalan dan kesalahpahaman, Wulan. Agar kita senantiasa bersaudara dan bersahabat. Iya, aku mengerti. Bicaralah. Berceritalah, Sukmo. Aku tidak melarangmu. Aji Sukmo kemudian menceritakan dengan lengkap apa yang dialaminya di Tratap. Ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Roro Sunti, Sirih, dan Roro Semi. Ia juga menceritakan bagaimana kehidupannya bersama Nyai Sorok di Gua Tratap. Lalu bagaimana akhirnya ia bertemu dengan Doran, si linglung, yang ternyata adalah sahabat kecil mereka. Sukmo menceritakan keberadaan Roro Sunti yang saat ini menderita bersama Nyai Sorok di tengah hutan Alas Dowo. Lalu bagaimana dengan kekasihmu itu? Dia menolakku, Wulan. Menolakmu? Ya. Terus? Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tetapi aku benar-benar ingin menolongnya. Sebab ia terhimpit dan ia berada dalam ancaman orang tuanya. Yang kau maksudkan adalah Kisrenggi? Ya. Kalau begitu, kaulah yang membawa Roro Sunti. Ya, aku berusaha menyelamatkannya. Aku dituduhnya, Sukmo, hingga kami sempat bertarung. Kalau begitu, ia tidak bohong padaku. Saat itu ia mencari anaknya yang diculik 2 orang pemuda. Mungkinkah kau dan Doran? Ya, memang aku dan Doran. Aku menolong Sunti, dan Doran menghalanginya mengejarku. Setelah kalian kabur, dia marah dan bertemu denganku. Kami bertarung sengit sekali. Lalu? Dan Kisrenggi memang durjana yang tidak tahu diri. Dia sungguh biadab. Dia juga yang menggangguku saat aku sedang mandi di pancuran. Apa? Ya, terus terang, aku pernah berkelahi dengan dia. Bahkan bertarung dengan komplotannya. Kau pernah bertarung dengan komplotannya? Iya. Wulan, kalau begitu kita senasib. Iya, kita memang senasib. Kita sama-sama bermusuhan dengan Kisrenggi. Aku tidak memusuhinya, Wulan. Hanya ia yang suka bikin ulah. Dan ia memusuhi siapa saja. Kisrenggi tidak segan-segan membunuh orang-orang yang tidak berpihak kepadanya. Kau harus melakukan sesuatu pada gadis itu, Sukmo. Kau harus menolongnya. Iya, aku memang berusaha menolongnya, Wulan. Tetapi aku tidak tahu. Saat ku tinggal pergi, ia sedang mengandung. Wulan terkejut sekali saat Sukmo menceritakan Roro Sunti yang sedang mengandung ketika ditinggalkan ke Demak Bintoro beberapa bulan yang lalu. Apakah yang telah terjadi pada Roro Sunti setelah sekian lama ditinggal Aji Sukmo di Demak Bintoro? Usia kandungan Roro Sunti telah mencapai 9 bulan 10 hari. Malam itu, ia duduk di balai-balai bambu sambil mendekap perutnya yang buncit.
Perutnya terasa melilit dan sesak sampai ke ulu hati. Nyai Sorok cemas melihatnya. Nek, perutku terasa sakit sekali, Nek. Sakit? Iya, Nek. Berkali-kali aku ingin buang air, Nek. Tapi saat aku duduk, rasanya perutku semakin sakit. Aku tidak bisa menceritakannya, Nek. Di ulu hati rasanya sesak sekali, Nek. Duk, kau ingat sudah berapa bulan kandunganmu itu? Aku tidak tahu, Nek. Aku tidak tahu. Telah tiba saatnya kau melahirkan. Mari kau bimbing ke pembaringan. Kau harus istirahat. Kau harus mempersiapkan dirimu. Siapa tahu kau akan melahirkan. Ya, aku harus menolongmu. Nyai Sorok memapah Roro Sunti menuju ke pembaringan di dalam gubuk orang tua itu. Perut Roro Sunti terasa mual dan sakit sekali. Ia memang sudah 9 bulan mengandung. Perutnya buncit sekali. Ketika ia berbaring, ia meraba perutnya. Terasa jabang bayi melonjak-lonjak dan menendang-nendang perutnya. Ia bertahan dan dadanya terasa sesak. Perutnya terasa melilit. Ia ingin buang air, tetapi ia tak mampu melakukannya. Jadi, kau tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini? Seperti yang kau ketahui, aku harus mengabdi di bawah asuhan Kanjeng Tumenggung Indronoto. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini, Wulan. Seharusnya kau menyempatkan diri untuk menjenguk gadismu. Kalau acara di Palanggan Ksatria Istana ini selesai, aku ingin menjenguk mereka. Kau mau ikut? Entahlah. Kau boleh ikut, Wulan. Aku juga ikut, Mo. Oh, tentu. Kalau kau mau. Kau suka sia-siakan aku, Mo. Kalian juga lupa padaku kalau sudah berbincang-bincang. Ada orang diam, ya dibiarkan saja. Kita akan selalu bersama-sama, Doran. Tapi kalau kegiatan kita sibuk, janganlah memaksakan diri. Kau jangan suka ngambek seperti itu. Dan kau tidak boleh menunjukkan sifat pengecutmu seperti waktu kau masih kecil. Kau tahu akibatnya, bukan? Seorang yang berjiwa pengecut akan selalu menderita dan malang sepanjang hidupnya. Alah, Wulan, kamu selalu begitu. Selalu mengutukku. Aku tidak mengutukmu. Lihatlah, kau sekarang telah menjadi pemuda linglung. Luka-luka di sekujur tubuhmu adalah akibat kepengecutanmu. Karena kau tidak memiliki jiwa pemberani. Nah, kalau kau sudah mengalami akibat dari sifatmu yang buruk itu, kau harus merubahnya perlahan-lahan. Kau sadar itu, Doran? Kau selalu sia-sia padaku, Wulan. Kau benci padaku. Doran. Entah mengapa, Doran nampak tersinggung dan wajahnya murung sekali. Ia sedih karena kedua sahabatnya selalu menyudutkan dirinya. Pemuda linglung itu tak menghiraukan kedua sahabatnya yang mendekatinya. Kau tidak boleh begitu, Doran. Ya, kau marah pada kami ya, Doran? Iya, aku memang pengecut. Aku memang penakut. Tidak seperti kalian. Aku penakut. Aku pengecut. Aku tidak seperti kalian yang selalu bernasib mujur. Hingga kalian sia-sia padaku. Doran, kenapa kau bilang seperti itu? Kami tidak pernah menyanyiakanmu. Itu hanya perasaanmu saja, Doran. Kau terlalu perasa. Kau selalu memasukkan semua pembicaraan kami ke dalam hatimu. Kau telah berjanji untuk tidak menjadi pengecut dan penakut selama bersamaku. Kini kau kumat lagi. Aku pengecut, Mo. Aku penakut. Iya, kau memang penakut. Kau pengecut. Sejak kecil bukankah demikian? Iya kan? Akibat kau penakut dan pengecut, maka kau mengalami luka-luka seperti itu. Kau tidak tahan menghadapi hantu kuburan. Itu karena kesalahanmu, Doran. Berkali-kali Aji Sukmo bilang kepadamu agar kau tidak takut, agar kau membuka matamu, agar kau ikut bergumul dan menghadapi hantu itu. Diajak berjuang, malah memejamkan mata. Waktu bergumul, kau kira kami tidak tahu kalau kau memejamkan mata? Akibatnya, ya seperti itulah. Wulan, jangan kau marahi. Nanti ia tambah nangis lagi tuh. Tidak, seperti juga kamu. Aku tidak ingin kita punya kawan pengecut. Kau sejak kecil bandel dan berani, Sukmo. Dan itu yang membuat aku tertarik kepadamu. Waktu kita bertemu pertama kali di pinggir kali, saat kau habis mengintip aku mandi. Wulan, kau selalu mengingat masa kecil kita. Agar Doran tahu, agar linglung mengerti bahwa kita tidak pantas untuk menjadi pengecut. Kita tidak pantas jadi penakut. Orang yang paling malang adalah orang yang paling penakut. Kenapa kau takut, Doran? Kenapa? Kau tahu sebabnya? Aku tidak tahu, Wulan. Orang yang memiliki jiwa pengecut dan takut itu karena ia tidak tahu siapa dirinya dan tidak tahu bagaimana menghadapi suatu bahaya. Itu yang menyebabkan kau penakut dan pengecut. Makanya, kalau sudah diberitahu, ya diingat-ingat. Sampai sekarang, kau benci padaku, Wulan. Loh, benci bagaimana? Justru dengan memperingatkanmu,
Memberitahukan sesuatu yang baik kepadamu itu bukan wujud kebencian. Kalau Sukmo sering marah kepadamu dan aku sering menabokmu, sering memukulmu, itu bukan karena benci, Doran. Agar kau memiliki jati diri, agar kau ingat, agar kau tidak tenggelam dalam kebodohanmu, agar kau tidak tenggelam dalam kepengecutanmu, tidak tenggelam dalam kepenakutanmu. Kita sudah bertiga lagi, Doran. Sudah tiba saatnya kita melangkah menjadi orang-orang berani. Kau memiliki kelebihan, kau memiliki kesaktian. Dan kau memang bebal, Doran. Silahkan nasihati Wulan. Lanjutkan. Aku sudah cukup banyak menasihati siang malam ketika kami bersama-sama. Kalau dia masih seperti itu. Kalau memang aku begini, bagaimana mengubahnya? Kau bisa berubah. Kalau dengan buaya-buaya di kolam, kau berani meloncat-loncat. Kau memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki pemuda lain, Doran. Tapi kau tidak mau menyadarinya. Sadarilah kemampuanmu. Sadarilah siapa dirimu. Kau harus bangga. Iya, Wulan. Alah, jangan iya-iya saja. Kau harus mulai bercermin pada dirimu sendiri. Bagaimana sifat-sifatmu selama ini? Yang baik dipakai, yang buruk jangan ditambah-tambah. Iya, Wulan. Nah, sekarang kita sudah dewasa, Doran. Kita bisa memikirkan masa depan. Kita bisa memikirkan masa sekarang dengan pijakan-pijakan masa lalu yang harus kita pakai untuk pelajaran. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pun, kita wajib bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, seandainya nanti Sukmo tidak mengajakmu, tidak mengajakku, dan ia harus pergi ke Alas Dowo sendiri, ya biarkan saja. Kita melanjutkan tugas dan kewajiban kita sebagai prajurit di Mataram ini. Aku bukan prajurit. Doran, Iya, Mo. pedang yang menggantung di pinggangmu itu adalah wujud bahwa kau sekarang menjadi prajurit yang telah dilantik dan diangkat oleh Kanjeng Tumenggung Indronoto. Kau melupakannya? Iya, Mo. Aku masih ingat. Tapi sejak kecil kan aku sudah bilang kepada kalian bahwa aku tidak akan jadi prajurit. Dan itu mustahil, karena kau telah mendapatkan sebilah pedang itu. Kalau kau tidak mau memakai pedang itu, berikan saja pada Kanjeng Tumenggung Indronoto, biar lehermu dipotong. Maka demikianlah, Wulan dan Sukmo selalu memberikan sesuatu yang berarti bagi Doran, sahabat kecilnya, yang kini telah menjadi pemuda linglung, yang benar-benar lupa pada dirinya sendiri. Mereka ingin kembali menjalin persahabatan yang telah terbina sejak kecil. Sementara itu, di tengah hutan Alas Dowo, sudah 2 hari 2 malam, Roro Sunti tergolek di atas pembaringan. Ia merasa kesakitan karena hendak melahirkan bayi pertamanya. Nyai Sorok menjadi sedih. Perempuan cantik yang dipeliharanya selama ini kini harus menanggung penderitaan panjang. Susah melahirkan. Aduh, tolong, Nek. Aduh, sakit sekali, Nek. Sakit sekali. Tahanlah, ambil napas dalam-dalam, Dok. Lalu mengejanlah lebih kuat lagi. Ayo, mengejanlah lebih kuat lagi. Terus, ya, lebih kuat lagi, Dok. Ayo, terus, ya. Tolong aku. Ayo. Aku susah. Rasanya sampai ke ulu hati. Teruslah, mengejan lebih kuat lagi. Terus. Ayo. Setelah merasakan kesakitan yang luar biasa 2 hari 2 malam, akhirnya Roro Sunti berhasil melahirkan seorang jabang bayi. Bayi mungil itu lahir laki-laki. Nyai Sorok segera memberikan pertolongan dengan cepat dan gesit. Setelah ia menolong bayi itu, membungkus dengan kain, maka ia segera menolong Roro Sunti. Nyai Sorok membungkus bayi kecil itu dengan lampin, lalu menaruhnya di atas pembaringan yang beralaskan tikar pandan. Roro Sunti tak sadarkan diri setelah melahirkan bayinya. Sunti. Semuanya sudah beres. Jangan khawatir. Anakmu tampan sekali. Ia lahir laki-laki. Oh, lihatlah. Ia ada di sampingmu, gendong dengan kain yang paling bersih. Ya. Lihatlah, dia cakep sekali ya. Bagaimana anakku, Nek? Ia lahir dengan sehat. Sehabis melahirkan, kau pingsan, ya. Kau tidak sadarkan diri. Tubuhmu nampak lemah sekali. Kau tidak begitu kuat melahirkan bayi pertamamu. Oh, Nek. Dia sehat, Nek. Dia tidak apa-apa. Anakmu sehat sekali. Ia tampan sekali. Iya, semoga kelak ia akan menjadi pemuda perkasa seperti cucuku Aji Sukmo. Oh, Nek. Mata Roro Sunti berkaca-kaca.
Hatinya terharu sekali ketika Nyai Sorok menyebutkan nama Aji Sukmo. Aji Sukmo, pemuda tampan, gagah dan sakti yang ia tolak cintanya. Kini angan Roro Sunti melambung, melayang bagaikan tercabik-cabik. Ia sedih sekali karena kini melahirkan seorang anak tanpa ayah. Ia menangis, matanya berkunang-kunang, tangannya yang terulur dan dipegang Nyai Sorok kembali menjadi lemas tak berdaya. Kakang Aji Sukmo, andaikan persoalan ini tidak terjadi di antara kita, andaikan bencana ini tidak aku alami, tentu kita tidak akan saling berjauhan seperti ini, Kakang. Kakang Sukmo, maafkan aku, Kakang. Rara Sunti, Nduk, Rara Sunti. Rara Sunti. Nek. Ini nenek, jangan melamun saja. Lihatlah anakmu. Lihatlah, dia tampan sekali. Nang. Mengapa setelah kau melahirkan dengan selamat, kau bersedih seperti ini? Kau malah menangis. Ada apa? Loh. Oh, Duk, Rara Sunti. Duk. Oh, kau pingsan lagi, Duk. Begitu berat tanggungan yang kau emban. Sunti, mungkinkah kau melihat kelahiran anakmu sebagai bencana? Oh, tidak seharusnya kau bersedih seperti ini. Seharusnya kau bersuka cita atas kelahiran anakmu yang ganteng ini. Oh, ya. Baiklah, istirahatlah. Oh, ini anakmu menangis. Oh, tuh. Aduh, jangan rewel ya sayang. Tenanglah, ibu masih lemah. Aku tahu kau haus, Der. Penuh dengan kasih sayang, Nyai Sorok mengangkat bayi kecil itu, lalu menimang-nimangnya, mengayun-ayunkan dalam dekapannya. Mata perempuan tua itu berkaca-kaca sebelum akhirnya menitikkan butir-butir pening di sudut matanya. Aku tahu kau haus, Der. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Iya. Sabar ya, Der. Sabar ya, Le. Sabar, lekas besar. Walaupun tanpa bapak, biarlah nenek yang merawatmu. Ada nenek, ada ibumu. Jangan khawatir ya. Dengan penuh kasih sayang, Nyai Sorok berusaha ngemong bocah kecil itu. Ia ayun-ayun dalam dekapannya. Hatinya semakin teriris saat menatap tubuh Roro Sunti yang tergolek di atas pembaringan dalam keadaan tak berdaya. Kita tinggalkan Nyai Sorok beserta bayi kecil itu. Kita menuju ke Istana Mataram, di mana Aji Sukmo, Wulan, Doran dan para taruna lainnya sedang berlatih di palagan kesatrian Istana Mataram. Ratusan batang bambu tertancap di lapangan. Setiap batang kurang lebih 20 depa. Para satria dan pendekar berdiri melingkari lapangan palagan. Saudara-saudara, saat ini kami ingin melihat sejauh mana kepandaian dan keahlian kalian dalam memainkan senjata. Di depan saudara-saudara telah kami sediakan batang-batang bambu sebanyak 100 batang yang ditancapkan di alun-alun. Saudara-saudara bisa unjuk diri di hadapan kami. Nah, untuk giliran saat ini, kami panggilkan pendekar muda dari Ponorogo, Dewi Maut. Nah, kepada Dewi Maut kami persilahkan. Setelah melompat dari tempat duduknya, Wulan sang Dewi Maut itu memberikan hormat kepada seluruh yang hadir di palagan kesatrian Istana Mataram. Dengan menggunakan sebilah pedangnya yang ia cabut dari pinggang, ia memamerkan kelihayannya. Dan kini ia memasang kuda-kuda dengan langkah-langkah zigzag yang nampak mengagumkan. Kini ia melompat-lompat kecil menuju ke tiang-tiang bambu yang dipancangkan di tengah alun-alun. Sekali lagi Wulan memamerkan kelihayannya, menepaskan pedangnya seperti angin. Gerakan pedangnya itu berputar-putar, menimbulkan gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan. Ia menebas batang-batang bambu yang terpancang di tengah alun-alun.
Ratusan batang bambu itu kini sudah tinggal separuh. Semuanya telah ia tebas dengan pedangnya yang amat tajam. Setelah selesai melakukan tugasnya, kemudian ia melompat ke pinggir dan memberikan hormat pada Dewan Penguji. Terima kasih. Sebuah penyajian yang luar biasa dari pendekar perempuan dari Ponorogo. Nah, Dewi Maut, saya persilahkan menepi ke bagian kanan di sebelah saya. Jika ingin menemui Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati, dipersilahkan. Dan untuk selanjutnya, kami panggil Pendekar Linglung dari Alas Dowo. Nah, inilah Pendekar Linglung dari Alas Dowo. Ayo maju. Doran, si pendekar linglung itu, memamerkan kebolehannya setelah didorong oleh kedua sahabatnya. Doran benar-benar tidak menunjukkan bahwa dirinya linglung. Kini yang nampak adalah kehebatan seorang pendekar yang memamerkan kelihayannya. Tebasan-tebasan pedangnya berubah menjadi gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan. Batang-batang bambu yang masih separuh itu ia belah dari ujung sampai ke batang. Dan ia lakukan dengan cepat, memukau semua yang hadir di palagan kesatria. Seluruh hadirin bersorak-sorak. Tepukan para hadirin yang membahana memekakan telinga. Doran, si pendekar linglung itu, merampungkan tugasnya dengan indah sekali. Ia melompat ke pinggir dan memberikan hormat kepada Dewan Penguji di palagan kesatrian Istana Mataram. Nah, demikianlah penampilan pendekar linglung dari Alas Dowo. Untuk berikutnya akan tampil pendekar muda dari Demak Bintoro. Dia adalah putra Demak Bintoro yang telah menunjukkan prestasinya di Kadipaten Demak Bintoro. Dan sekarang saudara-saudara telah menyaksikan kelihayannya. Ia pemuda berbakat, ia suka berkelana dan mengembara mencari ilmu dari seluruh pelosok Jawa. Untuk itulah ia dikenal sebagai Pendekar Lelono. Inilah Pendekar Lelono. Ya. Aji Sukmo, si pendekar Lelono itu, memamerkan kebolehannya. Ia memainkan pedang yang ia terima dari Tumenggung Indronoto. Ia lemparkan ke udara dan pedang itu meluncur bagaikan terbang. Setelah itu, ia pun ikut melompat dan melenting tinggi sekali mengejar pedang yang dilemparkannya. Dan kini ia berjumpalitan ke udara untuk menangkap pedang yang dilemparkannya sendiri. Semua yang hadir menjadi kagum dan terpukau oleh olah kanuragan yang dipamerkan pendekar muda itu. Tumenggung Indronoto sendiri ikut terenganga. Ia tak percaya melihat gerakan-gerakan cepat anak asuhnya itu. Anak asuhmu sungguh luar biasa, Paman. Aku baru sekali ini melihat seorang pemuda memperlihatkan kebolehannya seperti itu. Dia bisa menjadi prajurit andalan Mataram. Aji Sukmo memang lain dari yang lain. Ia menunjukkan kelebihannya, Kanjeng Sinuwun. Ku dengar katanya pendekar Lelono itu putra Kiwari. Benar, Kanjeng Sinuwun. Selama ini Aji Sukmo berada dalam asuhan hamba. Ia memang putra kandung Kiwari, seniman istana, kekasih Kanjeng Sinuwun. Tidak kukira apabila Kiwari memiliki putra sebesar itu. Gagah,
tampan dan sakti mandraguna. Apa yang dilakukannya sungguh memukauku. Putra-putraku harus mau belajar kepadanya. Maksud Kanjeng Sinuwun? Kau tahu, putraku Raden Mas Rangsang perlu banyak menimba ilmu darinya. Dari sekian banyak pendekar muda yang menunjukkan olah kanuragan, aku paling berkenan pada Aji Sukmo. Ketika ia meluncur ke angkasa, aku melihat sinar biru. Biru hijau dan warna-warna dewangga yang sulit kujelaskan dengan kata-kata. Oh, jadi Kanjeng Sinuwun juga melihatnya? Kau kira hanya kau yang menyaksikan kelebihannya dan keajaibannya? Menurutku, semua yang hadir di sini mampu melihat apa yang dilakukan Aji Sukmo dan kelebihan-kelebihannya. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba tidak menduga apabila Kanjeng Sinuwun pun menyaksikan keanehan-keanehan yang dilakukan putra angkat hamba. Ya, Pandan Sari, Rangsang, dan adik-adiknya harus belajar padanya. Anakku harus mau menimba ilmu dari putra angkatmu. Hamba akan menyampaikan hal ini padanya setelah acara di Palagan Kesatrian ini selesai, Kanjeng Sinuwun. Iya, setelah ia memperagakan kebolehannya, panggillah kemari. Aku ingin bicara padanya. Lalu di mana Kiwari? Mengapa tidak ikut menyaksikan kebolehan-kebolehan putranya? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Menurut Aji Sukmo, Kiwari tadi pagi pergi ke karangannya. Ia ingin menengok istrinya. Ia ingin menengok orang tuanya, Kanjeng Sinuwun. Tidak seperti biasanya ia begitu. Ia selalu izin dan bilang kepadaku apabila meninggalkan istana. Menurut penuturan Aji Sukmo, Kiwari akan pergi dan kembali dengan cepat, Kanjeng Sinuwun. Karena melihat Kanjeng Sinuwun sedang sibuk ikut dalam persidangan Dewan Mufti dalam rangka menghakimi dan mengadili para penjahat perang, pengikut Pangeran Jayaraga. Jadi Kiwari terpaksa tidak bisa izin. Ia nampak buru-buru sekali, Kanjeng Sinuwun. Aku juga memperhatikannya beberapa hari terakhir. Ia nampak gelisah dan murung. Sejak bertemu dengan Aji Sukmo putranya, ia tidak segembira yang dulu. Lama sekali ia sibuk membangun taman-taman di Mataram ini. Aku bangga memilikinya. Hanya satu, mengapa ia menyembunyikan sesuatu kepadaku? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Untuk masalah yang satu itu, hamba tidak tahu, Kanjeng Sinuwun. Jangan lupa pesanku. Sehabis memperagakan kebolehannya, panggillah Aji Sukmo kemari. Aku ingin bicara sendiri padanya. Hamba, Kanjeng Sinuwun. Ger, Wari anakku. Nek. Lama sekali kau tidak pulang, nak. Bagaimana keadaanmu? Sudah memelihara uban ya? Nenek, aku kangen pada ibu dan bapak. Mana bapak, Nek? Di mana, Nek? Ada di belakang. Kek, kakek, anakmu pulang, Kek. Ada apa teriak-teriak, Nek? Orang lagi membakar pohon. Loh, Ware, kau rupanya ya. Kek. Ware, apa saja yang kau lakukan selama ini? Hingga menengok orang tua saja tidak kau sempatkan. Aku benar-benar repot, Kek. Tapi sekarang pekerjaan sudah saya selesaikan dan saya bereskan, sehingga saya bisa menengok nenek dan kakek. Ya bekerja. Tapi ingat waktu. Ingat saudara dan ingat orang tuamu, Ware. Lama sekali kau ini tidak pulang. Iya, Kek. Kolam buaya baru selesai. Dan sekarang aku merancang bangunan-bangunan pintu gapura, pintu gerbang untuk istana Mataram. Kanjeng Sinuwun juga minta agar kurancang lumbung-lumbung di Taman Enggading. Jadi bagian selatan istana sekarang, selain untuk peristirahatan sang Prabu dan keluarganya, juga digunakan untuk penyimpanan bahan makanan. Semua itu dilakukan untuk bersiaga jika terjadi peperangan. Oh alah, syukur. Kalau kau bisa membaca hati dan pikiran bapakmu. Biarlah keperkasaan ini dimiliki oleh anak-anak dan cucu-cucuku. Ya, selamat atas keberhasilanmu. Hampir semua orang membicarakan keberhasilanmu, Gen. Tetapi jika sudah berhasil, janganlah lupa diri. Tengok ke belakang. Mana mungkin aku lupa diri, Nek. Aku tahu siapa diriku dan aku selalu mawas diri. Oh ya, baru beberapa hari yang lalu aku mampir di gua. Aku ketemu ibu mertuamu dan juga istrimu. Terus, Kek?
Kirimanmu sudah aku sampaikan. Apa yang kau kirimkan melalui... siapa itu? Ronto. Ya, Ronto. Betul. Sudah aku sampaikan semuanya. Tidak kukurangi sedikit pun. Nah, sebaiknya kau tengok istrimu. Anakmu perempuan juga sudah besar. Apakah kau tidak ingin menjenguknya? Iya, kau perlu menjenguknya, Ger. Istrimu nampak kurus sekali. Tengoklah, Ger. Nenek dan kakek saja yang menengoknya. Aku sungkan. Yang penting aku tetap memeliharanya. Jangan begitu. Istrimu masih mengharapkan kasih sayangmu, perhatianmu, Ware. Apalah artinya harta benda dibandingkan kasih sayang dan perhatian kita. Seorang perempuan tidak mengharapkan apa-apa. Perhatian, ya. Seorang perempuan hanya menuntut perhatian laki-lakinya. Kau harus tahu itu, Ware. Alah, Ger. Ia kurus sekali, Ger. Kau memang perlu menjenguknya. Jenguklah ke gua. Kau perlu tahu keadaannya, bukan? Anakmu perempuan juga sudah besar. Ia pintar membantu kakeknya di sawah. Tengoklah ke sana, Tongger. Aku tak ada waktu, Keh. Aku buru-buru sekali. Buru-buru? Iya, Keh. Aku hanya ingin menyampaikan sebuah berita. Bahwa cucumu sekarang ada di Mataram. Apa? Aji Sukmo sekarang ada di Mataram. Ki Wulung memperhatikan istrinya. Mereka saling pandang, kemudian kembali memperhatikan anaknya. Ki Wulung menggeleng-gelengkan kepala, dan ia mendekati anak satu-satunya yang kini sudah nampak dewasa sekali. Ki Warih menunduk, lalu menggigit bibirnya sendiri. Sukmo ada di Mataram. Ia nampaknya telah menjadi prajurit Demak Bintoro. Apa, Ger? Cucumu sudah menjadi seorang prajurit. Selama ini ia ternyata berada dalam asuhan Paman Tumenggung Indronoto di Demak Bintoro. Jagat Dewa Batara sudah jadi prajurit. Alah, Ger. Putuku tidak pernah pulang selama ini. Tiba-tiba sudah menjadi prajurit. Dan saat ini di Mataram. Apakah ia tinggal bersamamu, Tongger? Beberapa malam ia menginap di rumah. Tapi ia lebih banyak bergaul dengan orang-orang istana sesama prajurit. Saat ini barangkali masih mengikuti ujian olah kanuragan di Palagan Kesatrian. Aji Sukmo. Kau sekarang ada di Mataram, Tongger. Kau dulu ingin menjadi seorang pendekar sakti mandraguna. Ya, mudah-mudahan kesampaian apa yang diinginkannya. Kau harus menyampaikan hal ini pada ibunya. Ayo, tengoklah istrimu dan beritahukan bahwa anakmu sekarang ada di Mataram bersamamu. Kenapa kau diam, Ware? Ayo, sekarang juga kau harus memberitahukan hal ini pada Nini. Ayo cepat. Kau harus ke sana sekarang, Ware. Ayo cepat, Ware. Cepat, toh. Tidak, Nek. Mendengar jawaban putranya, Nyai Wulung terkejut sekali. Bibirnya gemetaran. Ia menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Ki Wulung pun ikut terpana mendengar jawaban putranya. Namun Ki Warih tetap tenang. Ia memandang ibu dan bapaknya, lalu tersenyum lembut. Ki Warih menolak saat kedua orang tuanya menyuruh menengok istrinya di desa Goa, tempat Nyai dan Ki Prada. Ki Warih memperhatikan kedua orang tuanya dan membalas tatapan orang tuanya dengan tersenyum lembut. Nyai Wulung dan Ki Wulung menghela napas dalam-dalam. Ware, aku tidak tahu mengapa engkau berkeras hati, tidak mau menjenguk istrimu. Nini nampak kurus, Ware. Kurus sekali. Bahkan waktu aku mengirimkan kirimanmu, saat aku mampir dan menyerahkan kirimanmu itu, ia sedang bertangisan dengan ibunya, dengan ibu mertuamu. Aku tidak akan datang, dan aku tidak mau membuat kesalahan lagi, Keh. Seharusnya kau menjenguknya, Ger. Walaupun sebentar. Tetapi kehadiranmu di hadapan Nini itu penting sekali. Kalau kau sudah tidak menjenguknya, lalu bagaimana kata orang-orang? Nah, benar apa yang dibilang ibumu itu.
kau perlu menjenguk Nini. Bagaimanapun juga, dia itu masih istrimu. Kau perlu menjenguknya, Ware. Menengoknya. Sudah lama sekali, Ware, kau tidak menengoknya. Sekali lagi, nenek dan kakek harus tahu. Aku tidak akan pernah datang di rumah Nyai Prada dan Ki Prada. Aku tidak akan pernah menjemput Nini. Sebab ia sendiri yang mengambil keputusan untuk pulang ke rumahnya. Ya jangan begitu, Ger. Sedikitlah mengalah. Lunakkan hatimu. Nini sangat memerlukan kehadiranmu. Aku percaya Nini sangat mencintaimu, Ger. Tunjukkanlah, Ger, kehalusan budi pekertimu sebagai lelaki dan suami sejati. Nek, masalahnya bukan mencintai atau menyayangi. Yang jelas satu pendirianku. Aku tidak akan datang dan membuat kesalahan lagi. Sekali aku bicara, sudahlah cukup. Dan kau tidak akan pernah memaafkannya, Ware. Kakek tentu sudah tahu bagaimana keputusanku. Dan kakek pasti tahu bagaimana perasaanku. Rasa sakit itu terus menggigit dan melukai hatiku. Jika teringat masalah itu, aku benar-benar tak tahan. Sakit dan aku menderita sekali, Kek. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku tidak bisa melupakannya. Ia menyakitiku. Aku sebagai bapakmu, sebagai orang tuamu, hanya ingin menyarankan yang terbaik. Kalau memang kau masih terluka dan tidak mau memaafkan istrimu, itu pun hakmu pribadi. Aku tidak bisa ikut campur. Ya, terserah kepadamu, Ware. Apa yang kau mau, apa yang kau inginkan. Terima kasih atas pengertian kakek. Aku sungguh tidak mengerti. Ternyata waktu tidak bisa membunuh kekecewaan dan sakit hati. Jarak dan waktu ternyata tidak bisa menjadi tirai penyekat. Maafkan aku, Nek. Aku memang keras kepala. Aku memang keras hati. Tetapi itulah keputusanku. Apabila nenek dan kakek sudi memberitahu Nini, beritahukanlah kepadanya bahwa Sukmo pada saat ini ada di Mataram. Kau harus mengambil suatu keputusan, anakku. Prihatin sudah besar. Haji Sukmo juga sudah tidak tahu di mana kini ia berada. Suamimu sudah hidup enak di Mataram. Apakah penantianmu itu tidak sia-sia? Mengapa kakek bilang begitu? Kau masih ada kesempatan membina hidup baru. Bagaimana seandainya bapakmu minta tanggung jawab masalah ini pada mertuamu? Maksud kakek? Ya tentu saja. Bagaimana menanyakan keberadaanmu saat ini? Jika masih dibutuhkan, ya bagaimana? Kalau tidak dibutuhkan lagi, ya bagaimana? Aku sudah gatal mendengar omongan tetangga, anakku. Tidak, Kek. Aku tak ingin kakek memperuncing masalah ini. Aku yang salah, Kek. Aku ingin menunjukkan bahwa apa yang kuucapkan sesuai dengan kenyataanku. Aku tetap mencintai Kakang Wari. Jika prihatin hadir dalam hidupku, itu pun bukan kehendakku. Ya, jika masalahmu kau gantung terus seperti ini, bapakmu tidak tahu lagi apa yang akan terjadi padamu. Apakah kau akan menderita sepanjang hidupmu, Ndok? Bagaimanapun juga, aku tak akan pernah melepaskan Kakang Wari, Kek. Janganlah mendesak aku. Ia adalah suamiku. Ia bapak dari anak-anakku. Aku tidak menderita, Kek. Aku cukup bahagia hidup di sini. Aku percaya, jika Yang Maha Kuasa mengetuk hatinya, pasti ia akan kembali padaku. Nini Warih lalu meninggalkan Ki Pradah dan masuk ke dalam biliknya. Ki Pradah nampak sedih sekali memikirkan anak perempuannya. Sementara itu, di rumah Ki Wulung, Ki Warih nampak tegang menghadapi kedua orang tuanya. Kau telah lama menggantung masalah, Ger. Lalu aku harus bagaimana, Nek? Hatiku terlanjur beku. Kau perlu mempertimbangkan lagi apa yang terjadi antara dirimu dan istrimu. Jika tidak, namamu akan semakin buruk. Nek, tolong jangan desak aku. Ware, ibumu tidak mendesakmu, Ger. Tapi kau harus ingat, kau adalah seorang lelaki, seorang suami.
Kau memang selalu memberikan jatah makanan dan minuman serta pakaian bagi istrimu. Tapi keperluan istri, apakah cukup itu saja, Tongger? Baiklah, Nek. Kek, aku akan memikirkannya. Aku minta pamit dulu. Warih. Hati Ki Warih makin sesak dan pengap. Ia sulit menerima usul ayah dan ibunya. Pada hari itu juga, ia kembali ke Mataram. Sementara itu, Aji Sukmo yang ada di Mataram kini dipanggil oleh Sang Prabu. Aji Sukmo dipanggil menghadap di ruang pribadi Sang Raja. Pada hari itu, ia ditemani Tumenggung Indronoto, Panglima Perang Mataram yang bertanggung jawab atas palagan kesatrian, yaitu sebagai Panglima yang menguji pendekar-pendekar muda dan prajurit-prajurit Mataram. Di ruangan itu, dihadiri oleh Eyang Mondoroko, Raden Mas Rangsang, dan putra-putri Sultan Nyokrawati lainnya. Aji Sukmo, hamba Paduka, kulihat saat kau menampilkan kebolehanmu di palagan kesatrian. Terus terang, aku terkesan sekali. Untuk itu aku ingin minta tolong kepadamu. Hamba Kanjeng Sinuwun. Putra-putraku juga sudah mulai remaja, Aji Sukmo. Mereka sering berlatih dengan eyangnya, dengan Paman Indronoto, dan dengan prajurit-prajurit istana lainnya. Ini yang di sebelahku Raden Mas Rangsang, dan adiknya Pandansari. Aku ingin kau mengajarinya ilmu kanuragan yang telah kau miliki. Hamba Kanjeng Sinuwun. Aku berharap agar adik-adikmu ini bisa lebih menguasai ilmu kanuragan melebihi teman-temannya yang lain. Sebab bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putra Mataram, dan aku bangga memiliki dirimu. Kalau ayahmu mengabdi di dunia seni, kau mengabdi di dunia keperwiraan. Kupikir itu akan melengkapi jiwamu, akan melengkapi segala langkah-langkahmu kemudian hari. Bagaimana tanggapanmu dengan permintaanku ini? Hamba Kanjeng Sinuwun. Hamba pemuda biasa, tidak memiliki apa-apa. Hamba masih banyak belajar dengan Kanjeng Tumenggung Indronoto di Demak Bintoro. Apabila Kanjeng Sinuwun menginginkan hamba untuk melatih Kanjeng Pangeran Rangsang, hamba tidak keberatan. Terima kasih atas kesediaanmu, Aji Sukmo. Paman Indronoto, Hamba Kanjeng Sinuwun. mulai hari ini biarkanlah putramu melatih Angger Mas Rangsang. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan untuk semuanya ini, aku yang akan memikirkan dan memperhitungkan waktu, tempat, atau keperluan segalanya. Segenap keperluan Aji Sukmo akan disediakan oleh pihak istana. Terima kasih Kanjeng Sinuwun. Sebab bagaimanapun juga, ia mulai sekarang menjadi tanggungan pemerintah Mataram. Baik prajurit, seniman, pegawai istana, dan para abdi dalam istana lainnya. Semuanya pantas untuk mendapatkan penghargaan yang layak. Bagi putra-putra Mataram yang berprestasi, sudah selayaknya mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Dan untuk putramu, Aji Sukmo, aku telah menilainya sendiri. Bagaimana tanggapan Eyang Mondoroko? Kalau pendapat Eyang, menurut Eyang ini sangat baik. Apabila sejak dini Angger Rangsang mulai banyak belajar olah kanuragan. Angger buyutku Raden Mas Rangsang. Hamba Eyang Buyut. Karena kau telah mendapatkan seorang guru, seorang teman yang baik. Buyut harap agar kau mau belajar sungguh-sungguh. Hamba Eyang Buyut. Hamba mengaturkan puji sembah dan pengabdian. Siapapun yang mengajarimu, siapapun yang mendidik dan melatihmu, kau harus menghargainya, menghormati dan mematuhinya. Hamba Eyang Buyut. Hamba akan melakukannya. Hamba akan melaksanakan segala titah Kanjeng Romo dan Eyang Buyut. Janganlah mengecewakan orang-orang yang mendidik, mengajar dan melatihmu. Didikan akan menambah mentalmu baik, batinmu kuat, dan dasar-dasarmu kukuh. Ajaran-ajaran akan membuka pikiranmu hingga bisa menembus cakrawala. Latihan-latihan akan membuatmu terampil dan pitekso. Jangan sampai orang yang telah dipercaya ramamu menjadi kecewa. Hamba Eyang Buyut. Hamba berjanji untuk mematuhi titah Kanjeng Romo dan apa yang dinasihatkan oleh Eyang Buyut. Bagus, bagus kalau begitu. Raden Mas Rangsang, putra sulung Sultan Panembahan Nyokrawati, memang nampak memiliki kelebihan dibandingkan dengan putra-putra Sinuwun yang lain. Raden Mas Rangsang menunjukkan kewibawaan, cerdik dan pandai. Remaja itu memiliki pandangan yang lebih luas dibandingkan saudara-saudaranya.
paling rajin berlatih dan paling tekun mempelajari serat-serat yang telah tertera dalam lontar yang ada di pustaka Istana Mataram. Eyang Mandoroko memperhatikan cucu buyutnya dengan seksama. Pangeran Martopuro yang duduk di ujung ruangan itu ikut mendengarkan semuanya. Namun dia tidak mengerti apa-apa. Pandangannya kosong dan sering tersenyum-senyum sendiri. Hatinya sedih bila membandingkan Pangeran Martopuro dengan cucu-cucu buyutnya yang lain. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.